Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh keluarga besar jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Pagi ini kita akan membahas tentang hadis tentang tuntunan hidup di era pandemi. Kita hidup di era pandemi yang hingga saat ini belum ada kabar pasti kapan akan berakhir, karena tampaknya tim ahli di bidang virus pun tidak bisa memastikan kapan virus ini akan pergi karena wujudnya tidak tampak. Ini sulitnya kita menghadapi sesuatu yang tidak tampak secara fisik, sehingga prediksi-prediksi sulit untuk dikemukakan. Maka kita merujuk kepada beberapa hadis yang memberikan tuntunan tatkala kita menghadapi pandemi semacam yang kita hadapi saat ini. Pertama, Rasulullah mengajarkan kita untuk bersabar dengan selalu mengucapkan walhamdulillahi ala kulli halid. Boleh kita ketika sakit, misalkan ada saudara kita yang positif atau teman-teman kita yang positif, dia kemudian mengemukakan penyakitnya, atau kita yang mengemukakan penyakit itu kepada orang lain, tetapi tetap kita dan orang yang sakit mengungkapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Siapapun yang sakit apapun, tetap harus mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Boleh kita mengatakan mohon maaf, saya sakit tidak bisa ikut kajian, tetapi harus dilanjutkan walhamdulillahi ala kulli halin. Kata Nabi, la ba'sa ayyaqula idza su'ila an halihi inni maridun. Seseorang yang sedang sakit kemudian ditanya kondisi kesehatannya, boleh mengatakan saya sedang kurang sehat, saya sedang sakit. Tidak berarti kita mengeluhkan sakit kita, tetapi sekedar memberitahukan kepada orang lain bahwa kita sedang kurang sehat betul, sehingga kita berhalangan untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Yang kedua, dalam rangka memohon doa kepada saudara-saudara kita agar supaya mereka ikut mendoakan kesembuhan kita. Tetapi tetap kita kemudian mengatakan walhamdulillahi ala kulli halin. Sepurane aku gak esok melu, aku loro, tetapi walhamdulillahi ala kulli halin. Jadi bersabarnya sambil diungkapkan dalam ungkapan walhamdulillahi ala kulli halin. Yang kedua, hadis menjelaskan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Dia mengatakan, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah, beri aku satu nasihat untuk diriku. Nasihat Rasulullah singkat saja, satu kata, la takdob, jangan marah. Diulang lagi, ausini, kasih saya nasihat. Tetap Rasulullah menjawab la takdob. Tampaknya laki-laki ini tidak sadar bahwa nasihat yang ingin disampaikan oleh Rasulullah yaitu la takdob, jangan marah. Dimanapun, kapanpun, jangan marah. Dikira sama laki-laki Rasulullah negur, jangan marah dulu, nanti baru saya kasih nasihatnya. Padahal Rasulullah ingin menyampaikan nasihatnya hanya satu kata, la takdob, jangan marah.
Nah, menurut beberapa ahli kesehatan, efeknya marah itu luar biasa. Satu, gangguan pencernaan. Saat marah, kadar asam lambung meningkat. Nah, kadar asam lambung yang meningkat itu membuat berbagai gangguan pencernaan yang timbul diantaranya mah. Jadi bahaya efeknya marah itu mah. Jadi orang yang mahnya nggak kambuh itu, mahnya suka kambuh sulit sembuh itu diantaranya emosional. Jadi harus ditahan emosinya. Ada sesuatu keinginan yang belum kesampaian. Nah, itu mah. Maka kalau kita mau ujian, mau dites, mau menghadapi sesuatu yang menakutkan itu mules-mules. Nah, itu karena gelisah, nggak tenang. Yang kedua, sakit kepala yang menyebabkan kita migran, sakit kepala. Yang ketiga, hipertensi naik. Ya, kalau hipertensi naik, asam lambung naik, imun lemah. Teman saya itu sudah ada 2 yang meninggal dengan protokol COVID itu diawali dari asam lambung. Ada 2 yang tipes, ada 2 yang asam lambung. Nah, asam lambung bahaya juga, sebab kata ahli medis, saat kita ini asam lambung, sakit asam lambung, imun kita turun sudah. Saat imun kita turun di era pandemi seperti ini bahaya. Apalagi usia kita yang sudah melewati usia-usia masa muda yang imunnya mungkin mereka kuat, lebih kuat dari kita. Anak-anak itu imunnya kuat. Sementara kita ini gampang jatuh sakit karena faktor usia. Ibarat mobil itu kan kalau sudah usianya lama itu kan sedikit-sedikit masuk bengkel. Nah, kita ini juga begitu, sedikit-sedikit masuk bengkel. Maka asuransi biasanya kalau pesertanya itu orang-orang seperti kita yang usianya sudah lanjut itu agak sulit daftarnya. Tapi kalau masih anak-anak, masih muda, dikejar terus itu sama bagian pemasaran asuransi. Sebab kalau mereka mengejar yang usia lanjut begini, sedikit-sedikit masuk bengkel biayanya habis. Penyakit jantung, ini bahaya sekali. Mudah marah menimbulkan stres yang membuat risiko penyakit jantung meningkat. Penelitian membuktikan kalau orang yang sudah marah cenderung terkena penyakit serangan jantung. Teman saya 3 satu kantor itu sudah pasang ring 2. Yang pasang ring 2 itu 3 orang. Yang kalau 1 sudah banyak. 3 orang ini emosional, aktivis sejak mahasiswa sampai kemudian dia jadi pejabat, aktivis, dan emosionalnya luar biasa. Emosi terus. Pasang ringnya sudah 2 mereka. Ya itu tadi, karena mudah marah. Dampaknya adalah penyakit jantung. Depresi. Nah, orang kalau sudah depresi, imunnya turun. Kalau sudah imunnya turun, rentan terkena berbagai macam penyakit. Jadi nasihat Rasulullah yang 1 kata tadi itu manfaatnya luar biasa. La taghdab, jangan marah, jangan emosi. Tekanan darah tinggi, wah ini bahaya ini. Orang kalau tekanan darah tinggi itu cemas, kemudian sering sakit. Bahkan ada seorang dokter, kemarin saya Ahad yang lalu ngisi di satu masjid, jamaahnya ada yang dokter. Jadi setelah jamaah saya ceramah, ganti saya yang diceramai sama si dokter ini. Lama, sampai jamaah itu sudah habis pada pulang, tinggal saya berdua sama beliau. Kemudian saya ditensi 150 sama 90. Kata beliau, tinggi itu Tat. Tapi saya biasa aja. Ya tapi itu bahaya. Jangan-jangan selama ini saya segitu 150 sama 90 karena saya tidak pernah periksa. Atau karena tadi mau diperiksa saya tegang, karena saya dipaksa periksa, enggak,
periksa enggak, hanya diambil tangan saya, tensi itu 150/90, tinggi. Kata beliau besok cek lagi, selama seminggu nggak turun harus konsumsi obat. Sampai sekarang saya belum periksa lagi. Jadi ada orang seperti saya itu yang takut kalau diketahui penyakitnya, khawatir, stres, kepikiran, malah imun kita turun, tambah sakit. Ya, karena saya punya pengalaman teman itu meninggal setelah sebulan check up, general check up, penyakitnya ketahuan semua, stres dia, stres betul, stres. Nah, karena stres itu tadi imunnya turun, tambah sakit, 1 bulan kemudian meninggal. Nah, kata beliau bahwa saat marah, saya catat itu, saya ingat betul, terjadi peningkatan hormon adrenalin di tubuh saat kita marah itu. Baik kita marah itu kita ungkapkan maupun kita pendam. Kan kadang kita ini marah tapi kita pendam, kita tahan, tapi muangkel, nggak sempat mengungkapkan, muangkel betul. Itu kata beliau ya, menyebabkan peningkatan hormon adrenalin. Nah, adrenalin itu menyebabkan mengecilnya pembuluh darah. Wah, bahaya ini. Kalau pembuluh darah kita mengecil, bisa pecah, nggak kuat. Akibatnya tekanan darah meningkat. Tekanan darah meningkat. Diibaratkan seperti tabung, kalau dikecilkan tekanan akan meningkat. Ya, botol ini kita tekan, ini kan muncrat. Nah, ini bahaya. Maka sering kita dengar pembuluh darahnya pecah. Pasien pembuluh darahnya pecah, sudah itu tidak bisa diobati. Berangkat dari mana? Emosi, marah. Dan saya dulu punya tetangga waktu saya masih kecil itu, orang ini emosional betul, gampang marah. Terakhir beliau wafat itu saya ikut ngangkat. Di sininya itu penuh dengan darah dan luar biasa. Ya, saya ikut ngangkat waktu itu, saya masih ingat betul. Karena anaknya 1 perempuan, sehingga waktu beliau wafat kita yang ikut untuk mengurusinya. Apabila terjadi penyempitan pembuluh darah, menyebabkan penurunan pasokan darah ke jantung. Bahaya ini. Marah, meningkatnya adrenalin, hormon adrenalin. Ketika hormon adrenalin meningkat, pembuluh darah ini kemudian menyempit, tekanan darahnya tinggi. Ketika itu maka pasokan darah ke jantung tidak normal. Nah, secara signifikan. Saat itu kalau asupan darahnya tidak normal, jantung bisa rusak. Daya pompa jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh akan melemah. Ibarat mesin mobil ini olinya nggak bagus, ya, akhirnya kan gesekan antara besi dengan besi itu. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan gagal jantung. Berangkat dari apa tadi? Marah. La taghdab, kata Nabi, marah. Nah, sementara kita ini kalau sudah masuk rumah sakit sekarang itu paling gampang divonis COVID. Sudah itu paling gampang. Nah, paling gampang, dan hampir semua yang sakit pulang meninggal di rumah sakit pasti dimakamkannya dengan protokol kesehatan COVID itu tadi. Jadi bersabar itu penting, sabar sudah. Nggak usah mengeluh kapan berakhir, kondisi ekonomi kita melemah, macam-macam. Kita harus bersabar. Karena saat Allah memberikan kita satu ujian dan kita bersabar, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Sebaliknya, saat Allah ini menurunkan ujian kepada kita dan kita tidak mau bersabar, kita emosi, maka itu bisa menambah dosa kita. Dosa karena kita ini tidak mau menerima
apa tadi, ujian dari Allah, sama dengan melawan Allah. Jangan melawan Allah. Yang kedua, berobat secara medis, maksudnya harus ada usaha lahir. Kata Nabi dalam hadisnya, innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu syifaan fatadawau. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga menurunkan untuk penyakit itu obat. Maka berobatlah kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka tugas kita sebagai manusia yang diberi oleh Allah modal akal, terus melakukan inovasi-inovasi, terus melakukan penemuan-penemuan di bidang medis supaya bisa mengobati orang yang sakit. Maka ahli medis saat kondisi COVID ini, mereka yang ahli di bidang itu wajib hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melakukan, dosa semua itu dokter. Fardu kifayah, harus ada yang mencari obatnya itu apa, ya, mencari obatnya apa. Dan kita yang tidak ahli di dunia medis harus berobat, ya, kepada ahli medis itu jika kita terkena satu penyakit apapun termasuk COVID ini. Maka pencegahan terhadap COVID dengan mengkonsumsi vitamin itu sangat dianjurkan oleh agama, supaya kita termasuk orang yang melaksanakan kewajiban hifdun nafas, menjaga jiwa jangan sampai sakit, jangan sampai rusak, jangan sampai mati karena ulah kita. Kalau sudah takdirnya iya, tapi kalau tidak ada usaha untuk berobat secara medis itu berdosa. Membiarkan diri kita dalam kehancuran itu berdosa, sehingga ketika kita sakit tidak mau berobat itu berdosa. Harus ada usaha lahir berobat secara medis. Obatnya adalah yang dihalalkan oleh Allah. Kita yang sehat menjaga diri supaya tidak mudah terjangkit satu penyakit. Maka merokok, kenapa kemudian ada fatwa yang mengharamkan minimal makruh? Itu karena dia membawa kepada kerusakan jiwa. Kita mendatangi kerusakan, kita mendatangi penyakit. Kita mendatangi penyakit. Menjaga, yang sehat menjaga, yang sakit berobat. Jangan hanya tawakal. Wis saya ini sudah tawakal kepada Allah, sholat saja, hidup malam, baca Quran, insya Allah bebas dari COVID. Iya, tapi protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Harus tetap dipatuhi. Dua, jadi ada usaha lahir, ada usaha batin. Naik pesawat berdoa itu iya, harus dilakukan. Tetapi sebelum pesawat ini terbang, harus ada usaha lahir, dicek mesinnya, dicek seluruh bagan pesawat ini sesuai dengan standar keamanan penerbangan. Jangan pesawat sudah tua, lama tidak dipakai, tidak diperiksa, terbang, mari kita membaca doa Al-Fatihah, insya Allah kita selamat. Iya, tetapi harus dicek dulu, harus dicek. Sebelum bepergian, kendaraan kita cek sambil berdoa. Kita juga begitu, mengikuti protokol kesehatan sambil menggantungkan hidup kita kepada Allah. Boleh kita dalam berobat ini menggunakan model ruqyah, boleh. Dan tampaknya di era COVID ini permintaan ruqyah sempat meningkat di awal-awal. Ada teman saya yang ahli di bidang ruqyah, kemudian ada yang meminta, dia sedang dirawat di mitra keluarga sini dan katanya sedang positif COVID. Sementara orang yang positif COVID tidak boleh dijenguk. Nah, di ruqyahnya dari rumah jarak jauh. Saya tidak ahli ruqyah, tidak tahu gimana meruqyah jarak jauh itu. Setahu saya kalau meruqyah kan mesti bertemu dengan pasiennya. Ini bisa katanya di ruqyah dari jarak jauh. Nah, wallahu a'lam setelah itu sembuh atau tidak saya tidak mengikuti.
La ba'sa birruqa, kata Nabi, malam yakun fihi syirkun. Boleh selama ruqyah itu tidak berdampak kepada kemusyrikan. Doa apa maksudnya? Terlalu yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah yang ahli ruqyah. Yang menyembuhkan tetap Allah. Ahli ruqyah ini hanya media untuk usaha lahir. Boleh dengan usaha ruqyah. Kenapa boleh? Karena tadi hadisnya la ba'sa. La ba'sa, tidak apa-apa. Dengan catatan selama tidak membawa kepada kemusyrikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi. Dia bilang, Nabi, saya sedang sakit. Kemudian Nabi bilang, Dok yadaka, tangan kamu mana? Dok yadaka alal ladzi ya'lamu min jasadika. Taruh tangan kamu di bagian tubuh yang sakit. Misalkan sakit gigi, taruh tangan kamu di pipi yang sebelah mana gigi kamu yang sakit. Wakul, berdoalah dengan membaca Bismillahi thalatha. Bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wakul sab'a maratin, setelah itu baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Jadi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Saya berlindung kepada Allah dengan segala kekuasaannya Allah dari segala penyakit yang ada. Dari segala penyakit yang ada dan dari segala penyakit yang saya takuti. Maksudnya ini penyakit sudah ada, saya mohon disembuhkan. Yang kedua, jangan sampai penyakit ini tambah parah. Saya tidak ingin penyakit ini tambah parah. Jadi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada laki-laki datang kepada Nabi mengeluhkan penyakitnya. Nah, ini model ruqyah juga. Ruqyah, kita meruqyah sendiri dengan membaca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian Allahumma inni a'udzubika atau a'udzu billahi bi qudratihi, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Nah, Nabi juga pernah menderita satu penyakit. Kemudian Nabi melapor kepada Allah. Allah kemudian mengutus malaikat Jibril. Muhammad, saya diutus oleh Allah untuk meruqyah kamu. Oh, enak jadi Nabi. Yang meruqyah siapa? Malaikat Jibril. Jadi enak Nabi itu ngalemnya kepada Allah. Nanti yang dampingi siapa? Malaikat Jibril. Nah, jadi kanan Nabi istaka, Nabi mengeluhkan penyakitnya. Faraqahu Jibrilu alaihissalam. Yang meruqyah adalah malaikat Jibril. Biqaulihi, yang dibaca oleh malaikat Jibril saat meruqyah Nabi, Bismillahi urqika, dengan menyebut nama Allah, saya meruqyah kamu wahai Muhammad. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Saya dengan dengan nama Allah, saya meruqyah kamu wahai Muhammad dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min kulli syai'in yu'dhika au min kulli ainin hasidin, atau dari segala macam mata atau orang yang hasud. Bisa saja kita ini sakit karena disantet, disihir oleh orang. Bisa saja Muhammad ini yang bikin kamu sakit itu orang-orang non muslim itu, atau orang-orang kafir yang gak suka sama kamu. Maka kemudian min kulli ainin hasidin, dari segala pandangan mata yang hasud. Allahu yasfika bismillahi urqika, insya Allah kamu disembuhkan oleh Allah, dan dengan nama Allah itu saya meruqyah kamu. Jadi tetap ada kata Allahu yasfika, Allah yang menyembuhkan kamu. Allah yang menyembuhkan kamu.
Nah, ini bahasa ini doa atau bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril ini boleh kita pakai saat kita meruqyah orang lain. Ya, kita coba saya ngetes kira-kira mandi tak gak ruqyah kuwi dengan model ruqyah yang dipakai oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril meruqyah Nabi, maka boleh kita berobat dengan cara ruqyah dengan catatan tidak berdampak kepada kemusyrikan. Nah, boleh meruqyah diri sendiri, boleh meruqyah orang lain. Kalau diri sendiri tadi kita taruh tangan kita di bagian tubuh yang sakit, membaca bismillah 3 kali, kemudian a'udzubillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Nah, kalau yang malaikat Jibril, bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika wa min kulli ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi urqika. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi ada usaha lahir. Haram bergantung pada jimat. Haram. Nah, di era Covid ini juga sempat kita temukan saudara-saudara kita menggunakan akik. Apa itu? Supaya terhindar dari Covid katanya. Nah, di saat ahli medis, para dokter bekerja keras untuk menemukan antivirusnya dan sampai sekarang belum tuntas. Ya, kata salah satu jamaah kemarin Jumat di Ubara itu, beliau mengatakan begini, sebetulnya belum ditemukan obatnya. Antivirus ini sudah ditemukan, tapi ini untuk antivirus virus yang lama dulu yang baru muncul. Ya, jadi antivirus yang sekarang ditemukan ini ternyata untuk virus yang lama dulu. Nah, untuk virus yang sekarang belum bisa. Loh, maksudnya gimana? Ternyata virus ini perkembangannya luar biasa. Jadi perkembangannya luar biasa. Katanya, saya sendiri tidak tahu. Nah, ternyata ada saudara kita yang sudah menemukan obatnya. Apa tadi? Akik. Jadi dia pakai akik. Yang ahli medis belum bisa menemukan, dia sudah menemukan lebih dulu, akik. Dia cerita ini cincin anti Covid. Kamu dapatnya dari mana? Dari teman. Temanmu dari mana? Pokoknya dia entah baca apa, kemudian tiba-tiba saya disuruh ngambil itu di tanah sebelah sana, akik muncul. Oh, betul, ternyata ada akiknya. Loh, sampai dipasangi satu terus sampai teko itu. Terus sampai ngasih uang berapa? 300.000. 300.000 harganya itu. Dan dia promosi kemana-mana begitu yakin. Dalam hati saya, dia ini mestinya dapat biaya untuk promosi, bukannya dia malah bayar ini. Nah, jadi dia sudah menemukan obatnya akik. Maka kemana-mana saudara kita ini tidak pakai masker, los, karena dia sudah pakai akik anti Covid. Nggak boleh. Kata Nabi, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan hidupnya pada akik, dia sudah syirik. Bahkan ada satu laki-laki menggunakan akik yang akiknya itu tampak akik-akik yang model-model jahiliyah, yang itu dalam suku tertentu digunakan untuk obat, untuk keyakinan sebagai penangkal. Maka kemudian Nabi melihat itu di tangan seorang laki-laki, beliau mengatakan, waihak mahada, celaka kamu, apa ini yang kamu pakai? Inzaha, copot. Fa innaha la taziduka illa wahna. Dia tidak bisa membuat kamu apa-apa kecuali bikin kamu tambah gelisah. Wa innaka law mutta wa hiya alaika ma aflahta abada. Jika akik itu, cincin itu masih di tanganmu sampai kamu meninggal, kamu tidak akan bisa beruntung selamanya. Maksudnya karena dia meninggal dalam kondisi syirik, maka dia masuk neraka. Jadi usaha itu medis yang rasional, jangan yang tidak rasional. Kalau usaha lahir itu yang rasional. Berdoa meminta kesembuhan. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma
antas syafi la syifaan illa syifauka la yughadiru saqaman. Atau yang sering kita dengar, Allahumma rabbin nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la syifaan illa syifauka la yughadiru saqaman. Wahai Allah, Tuhannya manusia, ya, hilangkan penyakit yang ada dalam tubuh saya atau tubuh saudara saya, sembuhkan saya atau sembuhkan saudara saya. Engkau maha penyembuh dan tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau. Sembuhkan penyakit ini sesembuh-sembuhnya. Jangan sampai ada masih sisa penyakit dalam diri saya atau dalam diri teman saya, saudara saya. Berdoa. Ini usaha lahirnya berdoa, usaha batinnya berdoa. Usaha lahirnya tadi berobat secara medis yang rasional. Yang rasional. Kecuali kalau memang ada satu benda yang secara fisika memang dampaknya luar biasa. Kan ada yang batu kalung itu ya ada sama gelang macam-macam yang memang secara fisika ternyata ada magnetnya yang bisa menyedot atau menguras keringat dan sebagainya. Kalau itu rasional, ya, boleh berobat atau mengobati kepada non muslim atau lawan jenis. Di UNER itu banyak yang mengambil spesialis kandungan itu adalah laki-laki, yang mengambil spesialis penyakit kelamin itu perempuan. Padahal yang mengandung itu banyak perempuan, yang melahirkan itu perempuan, tapi dokternya banyak laki-laki. Iki sing enak dokternya apa pasien nih? Yang penyakit kelamin itu yang banyak pasiennya laki-laki, dokternya banyak perempuan. Kondisi darurat membolehkan. Kondisi darurat membolehkan. Dan saya bertanya kepada para dokter itu, kenapa kok bisa begitu? Dimana yang seringkali kalau kita ini mengantarkan orang melahirkan, dan sekarang ini banyak calon ibu itu memilih untuk operasi daripada lahir normal. Daripada melahirkan normal itu lebih banyak memilih operasi, terutama ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda, anak pertama, usia-usia muda itu yang baru, pengantin-pengantin baru itu. Kita tanya kenapa sampai pilih operasi? Simple, sederhana, praktis, gak loro, timbangannya ngeden. Wis, ini fenomena zaman sekarang. Ibu-ibu zaman no. Jadi mestinya bisa normal, tapi dia pilih operasi. Dan sekarang banyak bidan itu juga menawarkan begitu saja. Sampai pilih operasi atau normal. Karena normal di sini, kalau operasi saya teleponkan ke rumah sakit. Jadi bidan-bidan ini juga ternyata nyambi jadi brokernya rumah sakit tertentu. Nanti kalau saya yang telepon sampai dapat diskon, bahasanya begitulah. Ya, bidan-bidan itu. Jadi nawarkan dua. Jadi enggak mesti kamu harus operasi, enggak. Sampai mau operasi atau normal. Nah, mesti akhirnya saya operasi saja. Yang pusing suaminya yang cari biaya operasi. Nah, saya tanya kepada dokter ini, kenapa? Nah, mereka mengatakan bahwa tenaga medis ya untuk kandungan, kalau perempuan secara fisik tidak mampu seperti laki-laki. Sekarang jumlah ibu itu luar biasa meningkat. Angka kelahiran, bukan angka kematian atau perceraian, angka kelahiran itu meningkat di bulan-bulan tertentu. Di bulan-bulan tertentu. Karena mereka nikahnya kan bareng, bulan Maulid, bulan Syawal, gini-gini kan. Sehingga melahirkannya bareng di satu bulan tertentu. Nah, orang melahirkan itu tidak bisa ditentukan jam buka prakteknya. Seperti kita ke rumah sakit dari mulai jam 8 sampai jam 2 misalkan. Lah sementara dia harus melahirkannya jam 4. Prakteknya tutup tidak bisa. Sehingga khusus untuk melahirkan ini kapanpun dibuka rumah sakit.
Kadang jam 1 malam, kadang jam 2 malam. Dan itu kalau tenaga medisnya perempuan, tidak kuat fisiknya, tidak kuat. Harus laki-laki. Dan kadang dalam satu rumah sakit itu pasien yang mau melahirkan banyak. Dokternya kadang 1, kadang 2. Yang ahli, ya yang ahli di bidang kandungan tadi itu. Sehingga kadang satu dokter ngatasi 6 pasien, operasi semua. Maka setelah dia mengoperasi, untuk yang menyelesaikan bukan dokter itu, tetapi dokter-dokter muda atau siapa perawat-perawat itu, dia kemudian pindah ke pasien yang lain. Sementara jamnya kadang jam 1 malam, kadang jam 2 malam. Itu kalau dokter perempuan kasihan, apalagi mereka adalah juga ibu rumah tangga. Jangan sampai ibu dokter ini dicerai oleh suaminya gara-gara tidak pernah pulang ngurusi orang yang melahirkan. Sampean kapan ngelahirin nek ngurusi wong tok sing ngelahirin. Nah, ternyata itu diantaranya. Ya. Sementara untuk pasien kelamin itu banyak laki-laki. Nah, yang aktif merawat kulit itu perempuan. Ya, lotion itu kan yang paling banyak beli perempuan. Sabun-sabun itu kecantikan-kecantikan itu perempuan. Laki-laki kalau beli itu kan diejek. Maka yang banyak kena penyakit kulit itu laki-laki, karena dia tidak aktif care, perhatian terhadap kulitnya, sehingga gampang kena penyakit kulit. Yang care dengan penyakit kulit, yang dan kulit itu perempuan. Maka saat dia mengobati pasiennya, itu paham betul dengan kondisi penyakit itu. Penjelasannya rasional. Sehingga inilah kemudian kenapa terjadi fenomena itu, dan ini dalam Islam dibolehkan. Ya, dalam Islam dibolehkan lidoruratin, karena kondisi tadi itu. Ya, kondisi itu tadi. Cuma kalau masih dalam kondisi wajar, masih normal, selama masih bisa melahirkan dengan bidan, dengan dokter perempuan, kita memilih yang perempuan. Nah, ini fenomena di lapangan. Istahtama Rasulu ba'dal musyrikina fi ba'di syu'un. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi di masanya dulu beberapa kali memanfaatkan jasanya orang musyrik, orang kafir dalam beberapa hal. Artinya kita berobat kepada non muslim juga boleh. Yang penting ada jaminan keselamatan. Jangan sampai kita berobat malah diracuni. Nah, ini bahaya juga. Ya, bahaya. Jadi kalau dia non muslim, misalkan bukan pribumi, kita harus tahu betul bagaimana si fulan ini, apakah ketika dia mengobati kita ini niatnya menyembuhkan atau malah niatnya membunuh. Sebaliknya kita mengobati non muslim juga boleh, dengan catatan pasien non muslim ini aman, ada jaminan aman dia terhadap orang muslim. Kalau hidupnya ini suka menghabisi muslim, kemudian dia sakit, kita ini dokter, ya, itu kita dianjurkan menolak mengobati. Kenapa? Mudaratnya lebih besar. Saat dia nanti sembuh, sehat, dia bikin ulah lagi. Jadi biarkan dia berobat kepada sesama saudaranya saja. Kemudian wa kana nisa'us sahabah, istri-istri para sahabat di masa Nabi, yudawinal jarha, mengobati para tentara yang terluka. Ala ahdi Rasul, di masa Rasulullah. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dua hadis inilah yang mendasari diperbolehkannya kita berobat atau mengobati non muslim, berobat atau mengobati lawan jenis, dengan bukti bahwa dulu ahli tim medisnya di masa Rasulullah itu adalah istri-istrinya para sahabat, sementara sahabat adalah tentara yang terluka. Nah, tentara yang terluka. Jadi tidak aku sakit celokno bojone sini, enggak. Wis pokoknya tim medis yang ada itu. Ya, relawan-relawan istri-istri sahabat. Jadi diobati oleh istri sahabat yang lainnya.
isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu ada hadisnya. Untuk penyakit tertentu seperti COVID ini, dianjurkan untuk beberapa pasien dengan penyakit tertentu untuk isolasi atau diisolasi di ruang khusus atau di daerah khusus, dan orang lain tidak memaksa masuk ke ruangan itu. Maka di era COVID ini beberapa rumah sakit melarang saudaranya, keluarganya untuk masuk ke ruang saudaranya yang sedang dirawat. Itu tadi dikhawatirkan saudara kita yang sakit, imunnya tadi melemah. Memang saat dia berangkat dari rumah tidak kena COVID, tapi saat dia sakit, datang ke rumah sakit, imunnya lemah, kemudian tertular di rumah sakit. Karena namanya rumah sakit, tempatnya orang sakit, tempatnya penyakit. Maka banyak saudara kita yang meninggal COVID itu bisa jadi dia tertularnya di rumah sakit yang memang di situ virusnya banyak dan tidak tampak, ya, tidak tampak karena tidak tampak tadi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuridu mumarridun ala musihhin. Pada saat di masa Rasulullah terjadi wabah yang menimpa hewan unta. Jadi beberapa hewan unta itu kena penyakit seperti masa kita dulu flu burung, ya. Sehingga beberapa unggas itu dibakar. Beberapa unta juga begitu. Nah, terkena penyakit yang mudah menularkan kepada unta yang lainnya. Kata Nabi, jangan sampai unta yang sakit ini menyebarkan penyakitnya kepada unta yang sehat. Maksudnya bagaimana? Hadis ini maksudnya Rasulullah memerintahkan agar unta yang masih sehat dipisahkan dari unta yang sudah sakit. Maka logikanya, kalau unta saja yang sehat harus dijauhkan dari unta yang sakit, apalagi manusia. Apalagi manusia. Manusia yang sehat harus dijauhkan dari manusia yang sakit. Jangan sampai dia ikut terkena penyakit sehingga ikut sakit. Ya, dari unta tadi itu. Ya, jadi jika hewan saja diisolasi, apalagi manusia pada saat terjadi penyakit yang menular. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, wa qaulun nabi fit ta'un. Pada saat menyebar penyakit ta'un, Nabi mengatakan, idza waqa'a bi ardin. Jika ta'un, penyakit menular itu terjadi di suatu wilayah, wa antum biha, kalian termasuk dari penduduk di wilayah itu, menetap di wilayah itu, fala takhruju minha. Jangan keluar dari daerah itu supaya kamu tidak membawa virus itu, menularkan virus itu kepada orang lain. Meskipun kamu sehat, belum tentu kamu tidak membawa virus itu. Fala takhruju, jangan keluar. Wa idza waqa'a bi ardin, jika terjadi di satu wilayah, wa walastum biha, dan kalian tidak berada di wilayah itu, fala tahbitu, bahasanya fala tahbitu alaih, jangan masuk ke wilayah itu. Kita yang berada di wilayah pandemi jangan keluar. Kita yang di luar, nah, di sana ada pandemi, ada penyakit menular, jangan masuk ke wilayah itu. Dan Malaysia sampai sekarang sangat ketat. Beberapa warganya yang sekolah, mondok, kuliah di Indonesia sampai sekarang belum boleh berangkat ke Indonesia, sehingga perkuliahan ada yang dilakukan secara daring, ada yang dilakukan di sana diajarkan sendiri, nanti ujiannya saja. Nanti ujiannya saja di Indonesia. Kalau bisa, kalau tidak bisa ujiannya online. Jadi mereka belajar di negaranya, kurikulumnya sesuai dengan kurikulum Indonesia. Sampai begitu mereka, karena khawatir tertular dari kita yang ada di Indonesia, karena mereka melihat gaya hidup kita ini luar biasa. Saat yang lain menjaga diri, tapi mereka tidak menjaga diri, bahkan ya itu bisa termasuk kelompok yang
komunitas yang memunculkan virus itu. Los luar biasa sekarang ini. Warung-warung kopi bertebaran di mana-mana dan berkumpul laki perempuan, muda-mudi sangat banyak sekali dalam waktu yang cukup lama dan sudah tidak bisa diingatkan. Jadi polisi itu sudah capek karena polisi ini kan sudah usianya tidak muda seperti mereka. Sementara lawannya masih muda-muda. Gimana pun ya tetap yang muda masih yang menang. Yang tua capek, mereka nggak ada capeknya gitu. Diubrak balik lagi, ubrak balik lagi. Yang ubrak wis kesel, sing diubrak nggak ada keselnya. Karena masih usia muda. Ya, usia muda. Ya, jadi ini isolasi, harus ada upaya isolasi. Kalau penyakitnya menular, maka tadi hadis tentang tuntunan hidup di era pandemi. Kalau di era pandemi begini, kita harus isolasi. Nah, kondisi yang darurat seperti inilah yang kemudian membolehkan melakukan sesuatu yang awalnya tidak boleh. Jadi aturan tadi sudah tidak berlaku di saat kondisi darurat. Memakan makanan yang haram itu tidak boleh. Tapi kondisi darurat, aturan haram sudah tidak berlaku. Harus kita konsumsi untuk menjaga diri kita supaya sehat, tidak mati. Sama dengan sholat. Sholat itu aturannya kalau jamaah rapat, lurus. Tapi kondisi darurat, rapat tidak berlaku sudah. Rapat tidak berlaku, aturan itu tidak berlaku. Kenapa? Karena kondisi darurat tadi, kita ini tidak tahu siapa yang bawa virus, virusnya tidak tampak. Coba di masjidnya ada tiangnya begini. Saat jamaah apakah tiang ini kita robohkan dulu supaya rapat dengan sebelahnya? Kan enggak, karena darurat ini. Ini kalau dicopot roboh bangunannya. Nah, ini maksudnya kondisi darurat yang menyebabkan sesuatu yang tadi boleh dilakukan di saat normal itu menjadi boleh. Nah, memberikan motivasi kepada mereka yang sakit ini penting. Sebab saat kita ini tidak optimis sembuh, maka imun kita semakin menurun, penyakit kita tambah parah. Maka banyak pasien di rumah sakit tidak tambah sembuh tetapi tambah parah penyakitnya karena dia frustasi, banyak pikiran. Pertama, biaya nanti rumah sakit berapa ya? Penyakit saya ini sembuh atau tidak? Apalagi COVID. Apalagi COVID. Ayah saya itu sempat asam lambung. Asam lambung. Takut saya itu saat beliau asam lambung karena 2 teman saya asam lambung itu kena COVID, meninggal. Orang tua saya itu asam lambung. Kemudian saya periksa ke sana kemari, ditolak karena dicek suhunya normal semua. Mereka tidak mau ngobati kecuali betul-betul penderita COVID, tapi ini asam lambung. Wah, bingung saya bawa kemana? Puskesmas tidak mau, rumah sakit terdekat tidak mau, macam semua tidak mau. Kita bawa ke RSI di sini pas hari Jumat, mau diperiksa asam lambung, dicek semuanya, paru-parunya, ternyata ada bintik-bintik yang kemudian ada reaktif, ya ada reaktifnya itu. Untung dokternya baikin. Sampean asam lambung dan tadi itu ada reaktif sedikit. Ini nanti kalau sampean di rumah sakit kumpul sama orang COVID, sampean bisa positif COVID, bisa jadi sembuh, bisa jadi mati. Pulang saja, isolasi mandiri di rumah, berobat di rumah. Dengar dokternya ngomong COVID itu pucet sudah. Ayah saya itu pucet. Jangan saya juga pucet. Mules sudah, geliang saya sudah pusing. Isolasi mandiri, kemudian di rumah mengkonsumsi minum air putih, dikasih kita punyanya minyak kayu putih, kasih minyak kayu putih. Nah, terus begitu setiap kali minum pasti gulanya itu minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Ada teman saya pakai PPO dulu yang lebih keras lagi itu ya. Kemudian saya berikan habas sauda sama madu. Alhamdulillah seminggu sembuh. Sembuh sehat. Saya ndak ajak swab atau rapid ndak. Nanti tambah kepikiran, yang penting sehat wis. Sampai sekarang sehat.
Nggak tahu sembuhnya tadi itu negatif atau positif, yang penting sembuh sudah. Jadi kadang kita ini dengar COVID saja udah stres. Maka saat saudara kita itu sakit, kita kasih motivasi. Oh, teman saya sekantor yang perempuan dulu sakit itu udah stres satu keluarga. Stres sudah. Saya lihat fotonya itu pucat sudah. Saya kasih motivasi bahwa barusan ada teman kita juga yang COVID positif di rumah sakit Dr. Sutomo 40 hari pulang sehat. Yang penting imun kita kuat, sampai itu imunnya kuat. Konsumsi saja vitamin, sembuh. Wes sembuh. Harus dikasih motivasi. Karena kata Nabi dalam hadisnya, kalau kita menemui saudara kita yang sakit, ucapkan kepada yang sakit itu la ba'sa, tahurun insyaallah. Penyakit kamu itu kecil. Sembuh. Maka kita kasih contoh orang-orang yang sakitnya sama atau lebih berat dari itu dan sembuh. Jangan cerita sama nopo asam lambung, wingi asam lambung, loro mati COVID karo. Wah, stres itu tambah mati itu. Dan saya pernah jenguk salah satu dari 3 teman saya yang pasang ring 2 tadi. Saat dia pasang ring yang kedua kita menjenguk, itu ada 2 perempuan datang ke situ, teman istrinya. Ngomong ceplas-ceplos, bojomu iki lara apa to? Barusan pasang ring. Hah? Pasang ring? Ping piro? Ping 1, ping 2. Wingi ku wis jare wong-wong ngono ku wis parah. Gak suwe. Aduh. Ini mau diusir. Gimana orang niatnya jenguk? Gak diusir, omongannya ini saya lihat teman kita yang baru pasang ring itu gak tidur, mendengarkan. Itu kan jadi takut. Jadi kata Nabi, kalau kita menjenguk orang sakit, idza ada, bahkan ini yang dilakukan oleh Nabi, idza atan nabiyyu maridun, saat Nabi menjenguk orang yang sakit, qala lahu, beliau mengatakan kepada orang yang sakit itu, la ba'sa, penyakitmu itu la ba'sa, gak apa-apa, penyakitmu itu biasa itu, umum, itu penyakitnya wong melarat, itu tutup penyakitnya wong sugih, maksudnya penyakit ringan. Tahurun insyaallah, sehat-sehat. Wis talah sehat. Kasih semangat, kasih motivasi sehingga imunnya naik. Imun yang naik tadi bisa menyembuhkan sakitnya. Jadi kadang kita ini sakit tuh karena imun kita yang melemah. Imun melemah itu kadang karena faktor psikis tadi itu. Faktor psikis. Ya sama tadi saya ditensi 150-90 itu karena psikis saya itu. Nggak mau diperiksa, dipaksa periksa. Tegang saya, ojo kekonangan penyakitku, gitu. Kekonangan temenan 150-90. Sampai sekarang tidak periksa lagi. Jadi jangan menakuti bahwa penyakitnya tergolong berat dan mematikan. Apalagi bilang begitu, wih penyakit sampeanku mematikan. Sampai ini loro pokok tambah kurus, diabetes, gasok waras diabetes itu, gasok waras, mek bertahan tok, jangan begitu. Wih, kulo konco-konco iku akeh diabetes, sehat, seger, kan usia sekian diabetes. Dan saya pernah menjumpai anak mahasiswa UNER ya. Saat itu saya tanya usia sampean berapa? 21. Dia cuci darah setiap bulan sekali sejak usia 7 tahun. Sejak usia 7 tahun dia sudah cuci darah. Sebulan sekali sampai usia 21 waktu itu saya jumpai. Biasa saja. Maka pertemuan itu jadi motivasi buat orang yang sudah cuci darah. Lah apa sampean mikir? Dan teman saya sudah ada cuci darah sudah 3 tahun. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Karena dia suka mengkonsumsi minuman yang soda-soda itu. Sejak dulu, sejak kuliah itu soda-soda. Ya, soda-soda. Ya tahu yang vitamin suplemen-suplemen itu. Enggak kuat ginjalnya. Seminggu sudah sekali. Dan dampaknya positif tentu. Selalu menjaga wudhu sekarang itu terus ya mendekatnya itu. Kita selalu motivasi. Itu tadi contohnya 7 tahun sampai 21. Sampai hitung berapa tahun arek iku urip. Sampai sik 3 tahun. Sik dawa. Akhirnya dia semangat. Awal kena cuci darah itu dia sudah lemes.
langsung pucat warnanya, sudah tidak kelihatan sehatnya, tampak lebih tua, dan rambutnya tiba-tiba cepat memutih karena stres tadi itu. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan seger gitu. Nah, kita kasih motivasi. Jadi motivasi itu penting. Maka kalau kita menjenguk orang sakit, niati mendoakan, menyenangkan, sama memberi motivasi. Maka kalau menjenguk orang sakit jangan terlalu lama. Kenapa? Khawatir ini keceplosan, ngomong sesuatu yang nggak pas. Sebab ada pasien tadi sudah sehat, enak, setelah kedatangan tamu orang menjenguk, drop. Kenapa kok drop? Oh, ternyata tadi ada yang cerita, tadi saat tamu ini ngobrol begini-begini, dia kepikiran. Saat kepikiran itu dia drop. Dia drop. Nah, maka jangan terlalu lama. Diniati itu saja. Kalau sudah mendoakan, kasih motivasi, segera pamit. Kecuali kalau ditahan di sini saja yang lama, tidak apa-apa. Tapi lisannya harus dijaga. Jangan banyak ngomong, nanti khawatir keperucut. Ngomong yang membahayakan. Dan berikutnya adalah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka bahwa Allah memberikan kita ujian itu dalam rangka mengangkat derajat kita. Maka banyak kita temukan ulama-ulama hebat, kiai-kiai hebat, kiai pimpinan pesantren yang hebat menderita sakit yang cukup lama. Cukup lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang sampai 8 tahun lebih. Ada sampai 8 tahun lebih. Itu dalam rangka mengangkat derajatnya. Karena mereka ini, Allah yakin mereka ini adalah orang-orang yang husnudzon kepada Allah, sabar. Sabar. Ya. Kemudian banyak berzikir. Di saat pandemi begini harus banyak berzikir, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, berzikir. Ya. Banyak berzikir. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Jika kemudian ada pasien di era pandemi ini yang harus meninggal, maka tetap harus dimandikan. Harus dimandikan. Dimandikan. Mandikan normal. Semprot. Sekarang kan ada selang. Ya, pakai, ya dia mandikan harus pakai medis itu semuanya. Nggak bisa cuma memandikannya tadi karena lidarurotin, tidak seperti normal digosok-gosok pakai tangan, enggak. Yang penting kita semprot. Ya, semprot sebisanya, sebisa mana yang dijangkau dari tubuh si mayat itu. Sebisanya. Wajib tetap dimandikan. Terjadi perdebatan dia ini syahid atau tidak, ya mudah-mudahan syahid. Tetapi kita pilih lebih hati-hati, kita mandikan normal. Tapi mandikannya ya dari pakai selang tadi itu ya. Selang jangan yang kenceng kayak nyirami sapi. Ya selangnya itu yang kecil, tapi sekiranya bisa rata di tubuhnya. Sudah tidak perlu. Kalau biasa pakai sabun, ini pakai sabun yang disemprot saja. Ya, supaya wangi. Supaya wangi. Nanti mengkafaninya ya ahli medis lah yang tahu. Ya ahli medis yang tahu. Kemudian disolati, tetap disolati. Cuma kondisi tadi darurat. Nah, kalau biasa disolati di masjid, ini tidak dimasukkan ke masjid, di luar masjid. Kadang masih di dalam ambulan. Kita sholatnya di banyak ambulan itu. Tidak di dalam masjid, tetap kita sholati. Dimakamkan ya secara normal. Jangan sampai mereka ini dianggap orang yang mati tidak normal. Karena mereka matinya mati biasa, bukan mati perang. Nah, mereka bukan mati perang. Nah, kita normalkan saja seperti biasa. Nah, jika kemudian terjadi di satu kampung, tapi tidak mungkin kalau kondisi sekarang. Tapi bisa saja dalam kondisi tertentu, yang memandikan mayit laki-laki harus laki-laki. Yang memandikan mayit perempuan harus mayit perempuan. Kecuali anak usia 6 tahun ke bawah. 6 tahun ke bawah siapapun boleh memandikan. Nah, laki sama laki atau yang memandikan perempuan mayitnya laki atau sebaliknya. 6 tahun ke bawah. 6 tahun ke atas tidak boleh.
Kalau di situ misalkan mayitnya laki, tidak ada laki-laki selain si mayit itu semuanya perempuan, sehingga tidak ada yang bisa memandikan karena tidak ada yang perempuan, maka ditayamumi. Maka ini juga bisa diambil. Kalau misalkan tidak ada yang bisa atau mau memandikan mayit tadi secara normal pakai air karena COVID, maka pakai tayamum. Tayamum tambah susah lagi, harus disentuh kan, tambah repot. Jadi ditayamum, tayamum. Kalau tayamum kan hanya tangan sama wajah, artinya tubuh tertutup. Nah, maksudnya tadi supaya tidak melihat auratnya, kecuali suami istri. Kata Nabi dalam hadisnya kepada Siti Aisyah, nanti kalau kamu yang mati lebih dulu, saya yang akan memandikan kamu, saya akan mengkafani kamu. Rasulullah bilangnya begitu kepada Siti Aisyah. Maka kalau istri kita atau suami kita yang meninggal, kita boleh yang memandikan. Nah, kita boleh, karena Nabi tadi mengatakannya begitu dalam hadisnya. Tapi selain suami istri tidak boleh. Kalau memang tidak ada, sama tadi mayatnya perempuan, yang ada di situ laki-laki tok, nggak ada perempuan, mudin perempuannya nggak ada. Wah, ini biasanya rebutan mudin laki-laki. Aku aja ngedusi, tidak boleh tayamum, ditayamumi. Kecuali tadi usia 6 tahun ke bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, disilahkan. Ini mic-nya. Wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini. Pandemi ini sudah hampir 9 bulan, masih belum hubungan antara doa dengan masker. Doanya kan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'. Jadi dengan menyebut nama Allah yang tidak akan ada sesuatu yang membahayakan dengan nama itu. Selama kita menggantungkan hidup kepada Allah, tidak ada sesuatu yang membahayakan. Nah, sehingga kalau Allah sudah menolong, sudahlah, selesai urusan. Sehingga banyak yang bergantung doa itu, termasuk saya, dengan bismillah. Saya mohon supaya dimudahkan urusan anak saya sekolah dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan meminta pertolonganmu. Sehingga saya terus baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Karena kita setiap kali mau mengkonsumsi makan minuman kan bismillah, meminta pertolongan. Jadi tidak akan bisa membahayakan sedikit pun. Itu usaha batin. Tetapi harus ada usaha lahir. Bentuknya apa? Menggunakan masker. Menggunakan masker ini manfaatnya dua. Kita menjaga diri dari tertular oleh orang lain. Meskipun tadi secara batin kita sudah menggantungkan hidup kepada Allah, meskipun sudah bergantungan hidup kepada Allah, ada serangan. Kalau Allah menjaga, serangan itu tidak mempan. Seperti sihir tadi yang malaikat Jibril meruqyah Nabi, itu tidak akan mempan. Jadi kalau kita tidak pakai masker, Allah melindungi kita, aman. Cuma manfaat kedua yang kita pikirkan, masker ini kita pakai supaya kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Karena orang lain ini belum tentu membaca doa itu, sehingga nggak ada tamengnya. Dia tidak punya kekebalan. Kita baca doa sehingga ada kekebalan. Tapi orang lain belum tentu baca doa. Sementara kita ini tidak tahu pembawa virus atau tidak, karena virusnya tidak tampak. Kecuali kalau kulit, aku gudiken. Nah, saya nggak sentuhan karena saya gudiken. Tapi virus ini tidak tampak. Maka kita pakai masker ini, ya, di samping niat untuk menjaga diri, menjaga jiwa orang lain. Jangan sampai dia tertular, ya, dia tertular oleh kita. Kalau orang itu tertular oleh kita sampai dia mati, kita dosa. Tapi kan kita tidak tahu dia tertular oleh kita atau tidak, karena tidak tampak. Maka kemarin ada salah satu takmir di masjid yang positif, katanya setelah ke warung ayam di sebelah sini, tuduhannya kan warung ayam itu yang menularkan. Dari mana tahunya? Wong virusnya tidak tampak.
Jangan-jangan tertularnya sejak di mobil, karena berempat naik mobil kemudian pakai AC. Jangan-jangan salah satu dari mereka ini membawa virus. Empat-empatnya positif habis makan itu katanya. Empat-empatnya positif pulang makan. Yang disalahkan warungnya. Kita tanya, sampai ngerti tekon di warungi sing menularkan virus enggak ketok. Jangan-jangan salah satu dari empat ini sudah membawa virus tertular dari orang lain. Maka kita niat menjaga jiwa orang lain supaya orang lain tidak terkena virus oleh kita. Itulah alasan kita harus tetap menggunakan masker meskipun kita ini dalam kondisi sehat. Saya ini selalu menghindar kalau kelihatan ketemu orang yang lebih sepuh. Nah, khawatir saya membawa virus, imun saya mungkin baik, orang itu mungkin tidak kuat. Termasuk sama mertua saya, sampai sekarang saya kalau habis keluar itu tidak salaman fisik, enggak. Nah, kalau habis keluar khawatir saya bawa virus, saya tidak tahu kena dari mana. Dan ada paman saya ngerti saya ini suka keluar begini, kalau ketemu saya menghindar. Saya pamit gitu kalau habis bertemu hilang dia. Ingin supaya tidak salaman saja, nggak enak menolak, nggak mau salaman itu, nggak enak. Cuma dia caranya menghilang. Di wong iki mong kabeh tak pamiti kok gak ono. Kata istrinya menghindar ben gak salaman. Sampai niku sik enom, iso-iso nggo virus atik yo nang dindi. Nah, jadi niati menjaga jiwa orang lain. Nah, tapi doa itu luar biasa. Ada lagi? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau tanyakan Pak Ustaz tentang penyakit COVID ya. Jenazah lagi COVID, apabila kita mengisor dan tidak yang kena COVID. Jadi, kalau kita ini sholatnya dari jauh namanya sholat goib, tidak di hadapan si mayit, tetapi menunggu setelah disolatinya secara normal. Jadi orang yang sholat gaib itu nanti belakangan. Jadi harus ditanya, sudah disolati di rumah sakit belum? Biasanya pihak keluarga, entah 2 orang, entah 3 orang, itu nyolati di rumah sakit. Kemudian kita sampaikan kepada warga, sudah kita solati. Nah, warga kemudian sholat gaib, bisa di masjid. Ya, beberapa kali depan rumah saya itu makam, sudah 6 COVID, protokol COVID. Jadi ambulan ke makam itu, dimakamkan di pemakaman umum situ. Dan semua keluarganya mengatakan mereka tidak ada yang kena COVID. Jadi tampak keluarga itu nggak ingin ada keluarganya diklaim COVID. Jadi umum ini sudah keluarga, pihak keluarga yang ditinggal meninggal tadi tidak mau keluarganya diklaim COVID. Sehingga ada yang positif COVID, kita tanya nggak usah bahas penyakitnya, kita doakan saja. Nah, paman saya di Sukodono itu periksa ya, sampai mau masuk pasien COVID apa biasa. Dia langsung mengatakan saya ingin pasien biasa, saya tidak COVID. Oh, kalau pasien biasa bayar 15 juta, kalau COVID gratis gak apa-apa 15 juta, aku gak COVID. Ngeyel. Setelah 2 hari meninggal setelah 2 hari. Kata keluarganya, ngerti ngono wingi sing COVID gak bayar 15 juta kena gawe slametan. Ini saking apa ya, image orang tentang COVID itu masih negatif gitu. Khawatirnya apa? Kalau diklaim keluarga yang meninggal itu COVID, keluarganya ini kan akhirnya isolasi, nggak bisa bersosialisasi, itu kan tersiksa sekali itu, ditakuti banyak orang. Salah satu guru tetangga desa ya, guru anak saya itu meninggal, guru olahraga ini guru olahraga, masih muda, adik kelas saya 2 tahun, meninggal di rumah sakit dekat sini, COVID katanya. Satu keluarga ini diisolasi, kasihan anak-anaknya, setiap main, kamu itu kena COVID kok main-main, sana pulang, stres dia, stres. Padahal yang COVID tadi bapaknya. Ya, di rumah itu negatif, tapi orang image-nya dia COVID sudah. Dan mereka mengisolasikan keluarga itu tidak ada batas waktu. Orang takut sama keluarga ini sampai sekarang.
main ke rumahnya takut. Ya, takut. Maka seperti itu tadi, kita sholati keluarga, kemudian disampaikan yang lain, namanya sholat gaib. Tata caranya sama, hanya niatnya saja. Usolli alal gaib. Usolli alal gaib. Jadi sholat diniati sholat kepada mayit yang gaib. Tapi setelah dia disolati normal tadi oleh pihak keluarga. Atau ya, kalau yang rata-rata di rumah saya ini dibawa, ya, sebelum ke makam ditaruh di masjid dulu, di halaman masjid, di jalan. Orang sholatnya di jalan, mayitnya di dalam mobil. Jadi sholatnya di jalan. Itu kalau warga mau. Kalau warga tidak mau, kita keluarga yang nyolati di rumah sakit dengan protokol kesehatan berapa jarak gitu kan, yang penting mayitnya kelihatan. Kalau mayitnya kelihatan itu namanya sholat mayit normal. Yang gaib tadi karena mayitnya jauh nggak kelihatan, kita namanya sholat gaib. Maka kalau kita takziah di rumah orang yang COVID, ya, dia sudah dimakamkan, kita bisa sholat gaib di rumah berduka itu tadi. Ayo kita adakan sholat gaib. Seneng dia pasti itu. Dan tidak ada batas waktu sholat gaib itu. Sholat gaib terus. Nah, berapa kali? Yang kedua, umpama penyakit diabetes ya, itu kan saya punya saudara, kakinya kan dipatah gini. Terus untuk niru warganya itu. Jadi yang diikutkan adalah jasad yang menempel dengan jasad yang utuh. Jasad yang menempel dengan jasad yang utuh. Diamputasinya kan sebelum meninggal. Masa setelah meninggal diamputasi? Nah, yang melekat saat meninggal itu. Jadi misalkan diamputasi kakinya, terus masih sehat seminggu kemudian meninggal. Enti sekele wingi, ikatnya didusi, iku sisa didusi. Ndak. Tapi kalau mau diikutkan dalam pemakaman tidak apa-apa. Tapi saat dimandikan hanya jasad yang nempel saat dia meninggal. Yang sudah putus itu sudah putus. Nah, seperti kuku, kita potong kuku, tiba-tiba harus potong kuku mati, nanti kuku nih. Tidak. Jadi yang nempel di jasad saat meninggal. Nah, yang repot itu kalau kecelakaan, ya sak nemune itu. Kecelakaan hancur ya. Nggih. Ampun, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.